Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Yusril Muhammad. Semoga teman-teman yang kebetulan atau sengaja menonton video ini tetap diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dimudahkan segala urusan, sehingga teman-teman dapat menjalankan kegiatan sehari-hari dengan lancar. Teman-teman, dalam khazanah intelektual di pondok pesantren banyak sekali kitab, banyak sekali buku yang diajarkan di sana. Para santri mengkaji kitab-kitab itu dengan sungguh-sungguh, mulai dari kitab yang tipis sampai kitab yang tebal, mulai dari kitab yang ada harokatnya, yang ada rambutnya, sampai kitab yang tidak berharokat, yang gundul. Dari banyak kitab itu ada beberapa kitab dasar yang harus dikuasai oleh seorang santri. Lantas kitab-kitab itu apa saja? Yang pertama adalah kitab Matan Al-Jurumiyah. Kitab Matan Al-Jurumiyah ini merupakan kitab dasar dari ilmu nahwu. Jadi sebagai seorang santri, untuk menguasai ilmu nahwu agar bisa membaca kitab kuning yang gundul tadi, ya harus menguasai Matan Jurumiyah ini. Bahkan para senior mengatakan bahwasanya kalau ada santri yang sudah menguasai betul ilmu yang ada di dalam kitab Jurumiyah, niscaya dia akan pandai dalam membaca kitab kuning yang gundul. Kitab ini dikarang oleh Syekh Sun Haji. Beliau mengarang dengan singkat, dengan ringkas, dengan langsung to the point. Maksud bacaan ini apa, contoh-contoh alamat Eropa apa, dan lain sebagainya dan seterusnya. Setelah Matan Al-Jurumiyah ini dikuasai, menginjak ke selanjutnya ada Mutamimah, ada Imriti, ada Alfiyah. Itu. Yang kedua adalah Amsilatut Tasrifiyah. Amsilatut Tasrifiyah ini merupakan gandengannya Jurumiyah, gandengannya nahwu. Amsilatut Tasrifiyah ini membahas tentang sorof. Jadi kalau nahwu itu adalah bapaknya ilmu, sorof ini ibunya ilmu. Jadi kalau bapak dan ibu ini bisa dijadikan satu, dikuasai oleh seorang santri, maka dia akan pandai membaca kitab kuning. Amsilatut Tasrifiyah ini merupakan kitab kalangan ulama di Nusantara, teman-teman. Namanya adalah Ki Haji Maksum Ali dari Jombang. Penyusunan dalam kitab Amsilatut Tasrifiyah ini sangat sistematis, runtut, dan mudah difaham, mudah dihafal oleh kalangan santri. Jadi sebagai seorang santri, pahamilah kitab Amsilatut Tasrifiyah ini dengan baik, insya Allah nanti sampai bisa pandai, bisa lancar dalam membaca kitab kuning. Yang ketiga adalah Mustalahul Hadis. Kitab Mustalahul Hadis ini kitab yang menjelaskan tentang hadis, kriteria hadis, entah itu sahih, dhaif, atau mutawatir, ahad, gharib, dan seterusnya dan seterusnya. Terus membahas juga kriteria orang yang berhak meriwayatkan hadis. Terus pokoknya apapun tentang hadis lah, klasifikasi hadis itu bagaimana. Kitab Mustalahul Hadis ini dikarang oleh Al-Qadhi Abu Muhammad Ar-Rumah-Hurmuzi. Beliau merupakan salah satu ulama terkemuka pada zamannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau disuruh langsung oleh Khalifah karena pada saat itu banyak sekali ulama-ulama palsu yang membuat hadis palsu karena ada kepentingan-kepentingan tersendiri, kepentingan-kepentingan politik, akhirnya membuat hadis palsu. Ini itu. Kitab Mustalahul Hadis. Yang keempat adalah kitab Arba'in Nawawi. Kitab ini menjelaskan tentang hadis, langsung tentang hadis. Yang tadi tentang Mustalahul Hadis, yang sekarang ya matannya hadis. Kitab Arba'in Nawawi ini dikarang oleh ulama besar, yakni Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Muri bin Nizami An-Nawawi. Kitab Arba'in Nawawi ini memuat 42 hadis pilihan, 42 hadis pilihan yang tentunya sudah sahih, sudah mutawatir, yang mana dalam penjelasannya kitabnya, kalau ada orang yang menghafalkan 40 hadis ini nanti akan begini, akan begini. Ya, seperti apa faedah-faedahnya? Ya baca langsung kitabnya, teman-teman. Itu Arba'in Nawawi. Jadi santri harus menguasai kitab ini karena penting. Isinya 42 hadisnya penting-penting. Yang kelima adalah kitab At-Taqrib. Kitab ini merupakan kitab fikih karangan dari ulama fenomenal, yakni Abu Suja Al-Asbahani. Kitab fikih ini bermadhab Syafi'i, namun kitab ini sangat ringkas, sangat jelas, sangat rigid menjelaskan tentang fikih, sehingga banyak ulama yang mencari kitab Takrib ini. Ada Fathul Qorib, ada Tausyeh, ada Fathul Wahab, dan seterusnya. Itu menjelaskan atau mensarai dari kitab Takrib ini. Karena kitab ini ringkas, tapi penjelasan fikihnya sangat jelas. Jadi sebagai seorang santri ya, sama pelajarilah kitab Takrib ini. Nanti
insya Allah bisa paham tentang fikih. Yang keenam teman-teman adalah kitab Aqidatul Awam. Kitab Aqidatul Awam ini menjelaskan tentang kepercayaan atau akidah. Jadi teman-teman ketika sudah menjalankan syariat dengan baik, ya tentunya diimbangi dengan keilmuan akidah, keilmuan keimanan yang baik pula. Kitab ini merupakan karangan dari ulama besar Syekh Marzuki Al-Maliki, yang mana beliau menulis kitab ini lantaran mendapat perintah langsung dari Rasulullah ketika dalam mimpi. Luar biasa sekali. Kitab ini berisi tentang 57 nadom yang berisi tentang 50 hal yang wajib diimani oleh seorang muslim. Lebih jelasnya seperti apa ya teman-teman kajilah di pondok pesantren. Teman-teman belajari, ngaji kepada gurunya, didiskusikan, dipahami dengan baik kitab ini. Karena sangat penting, karena berisi tentang akidah. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah kitab Ta'limul Muta'alim. Kitab ini merupakan karangan dari Syekh Azhar Nuji yang menjelaskan tentang bagaimana sih tata krama adabnya seorang santri, seorang thalabul ilmi dalam mencari ilmu. Di situ juga dijelaskan bagaimana kuncinya ilmu, bagaimana bisa meraih kesuksesan dalam belajar, dan seterusnya dan seterusnya. Karena sebagai seorang santri yang baik, adab itu sangat diperlukan dalam mencari ilmu. Bahkan ada yang mengatakan al-adabu fawqal ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Di kitab Ta'limul Muta'alim banyak dikisahkan kisah yang sangat menginspirasi tentang santri yang belajar kepada kiainya, tentang santri yang sukses dalam mondoknya, banyak sekali. Jadi itu teman-teman, 7 kitab dasar yang selalu diajarkan dan wajib bagi seorang santri untuk menguasai kitab-kitab ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.